Mundur lagi, padahal sudah dibuatkan. Jadi Nabi sudah Isa itu disetujui. hantu. Nabi Isa itu hantu. Kalian tidak nyembah Nabi Isa. Yang kalian sembah pengganti Nabi Isa. Bang Zuma, tadi Anda bertanya siapa penulis kitab Ibrani. Saya mau jawab Bang Zuma. Ya, silakan. Terima kasih Bang Zuma. Jadi di Ibrani 13 ayat 23, di situ ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat segera. Sesudah ia datang, aku mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Nah, ini ada di korelasinya siapakah Timotius itu? Timotius itu adalah murid daripada Paulus. Anak angkat Paulus, ya betul. Iya Nah, kan terus- Bang Juma tadi bertanya siapakah Ya, penulis kitab Ibrani itu? Jadi Iya, siapa penulisnya? Paulus, Bang Juma. Jadi Di mana tertulis Paulus menulis kitab Ibrani? Kalau di tulisan-tulisan Paulus, contoh, nih tak kasih di dalam Galatia 1 misalnya, apa yang dikatakan oleh Paulus kemudian? Dari Paulus, seorang utusan, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia. Nah, Paulus menuliskan ini, Galatia ini, untuk orang-orang yang tinggal di Galatia, jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Itu tulisan Paulus. Apalagi? Surat apa lagi? Efesus. Efesus itu jelas sekali. Di dalam Efesus 1 diterangkan oleh Paulus, dari Paulus, utusan Yesus, oleh kehendak Bapa kepada orang kudus yang ada di Efesus. Itu tulisan Paulus. Kalau Ibrani mana? Mana buktinya? Coba Anda baca Ibrani 1 pengantarnya. Apa yang ditulis di sana? Langsung narasikan kesetiaan pada setelah zaman dahulu Tuhan berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan. Ini ucapan siapa? Bang Suma, Ucapan Paulus, ucapan Markus, ucapan siapa ini? Nggak ditahu ini. Bang Penulisnya Suma. ini siapa ini? Bang Zuma. Bang Zuma. Iya kawan. Jadi di Ibrani tadi kan Anda katakan siapakah penulis kitab Ibrani. Jadi saya baca di Ibrani 13 ayat 23. Di sini kan ada nama. Dia penulis ini menulis, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Nah, di situ kan ada Timotius. Nah, sama dihubungkan di kisah para rasul 16 ayat 1 itu Bang Juna. Jadi siapakah Timotius itu? Kalau di kisah para rasul 16, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah Iya, tahu, saya ngerti. Timotius itu adalah anak angkatnya. Malah Timotius itu digelari oleh Paulus sebagai anak Tuhan manusia. Ya, jadi sudah Timotius saya itu jawab, adalah Bang Zuma. mana tulisannya, di mana bahwa buku Ibrani tulisan Paulus, di mana? Nggak ditahu, nggak ada tertulis itu. Jadi bagaimana begini Bang Zuma, bagaimana seorang penulis mengetahui nama Timotius itu kalau tidak ada dia mengenal sang Timotius itu? Saudara, Timotius ini anak angkatnya Paulus. Alamak, Jelaskan. Timotius itu anak angkatnya. Tidak ada hubungannya dengan kitab ini. Tidak ada hubungannya dengan kitab Ibrani. Coba Anda baca 1 Timotius. Dari Paulus Rasul Kristus, Yesus menurut perintah Tuhan, Juru Selamat kita, kepada Timotius anakku yang sah dalam iman, karena karunia, rahmat dan damai sejahtera dan Kristus Tuhan Kristen menyertai engkau. Itu. Oke, Bang Juma. Jadi Timotius itu adalah anak angkatnya Paulus. Oke Bang Juma. Ya, gitu Itu dong. yang sebisa saya jawab. Sekarang saya mau bertanya sama Bang Juma boleh? Boleh. Urusin dulu ini, akui dulu. Bagaimana? Ya, kitab Yahudi Taurat ini kenapa Anda di Kristen? Sudah selesai kan? Artinya sekarang saya mau tanya kalian Bang Juma. menggunakan, kalian tidak punya hak 1000% menggunakan kitabnya Yahudi. Kalian hanya menjadikan perjanjian barunya Yahudi sebagai senjata untuk melancarkan agar anak keturunan Adam ikut dengan kalian, beserta kalian menyembah kepada makhluk yang bergelar Kristus. Betul? Anda terbalik Bang Juma. Enggak, saudara, sekali lagi, Anda hanya menjadikan kitabnya orang Yahudi sebagai aksesoris untuk menjebak anak keturunan Adam agar mereka ikut beserta dengan kalian menyembah makhluk yang bergelar Kristus. Betul?
Jadi sudah saya jelaskan Bang Zuma, apa sangkut pautnya kitab Taurat itu di perjanjian baru. Sehingga perjanjian baru itu dan lama adalah salah satu kitab orang Kristen. Karena Yesus itu ada di perjanjian baru, dan Yesus itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama, dan Yesus itu yang mengikuti Yesus itu adalah disebut Kristen, pengikut Kristus. Iya, tahu saya. Ini kita berbicara mengenai Taurat, kitab Tanak, kitabnya saudara kita Yahudi. Di situ ada Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kenapa ada di agama Kristen? Sementara 5 ketetapan ini itu adalah kitab yang dikhususkan kepada Bani Yakub saja. Kenapa ada di Kristen? Bang Juma, ini pun sebetulnya harus ditanya kepada juga dengan Bang Zuma. Kenapa Taurat dan Injil itu ada di Al-Quran kitab Anda? Tidak ada Injil di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menceritakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran tidak mengambil terjemahan Taurat menempelkan kemudian ke Al-Quran, tidak, cuman menceritakan. Bang Zuma, berarti Al-Quran itu mendapat nama sumber nama Nabi Muhammad, Nabi Salomo itu sumbernya dari mana, Bang? Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Wa hadza kitab, dan Al-Quran ini musaddiq, membenarkan kitab-kitab tersebut. Membenarkan. Ya. Jadi kejadian yang terjadi, misalnya nih, kejadian terjadi di Malaysia, lalu kemudian diceritakan kejadian itu kembali di sini di Indonesia, bukan berarti mengambil kitabnya orang Malaysia lalu menggabungkan dengan kitabnya orang Indonesia. Al-Quran itu cuman menceritakan kembali, menarasikan. Ini sudah catat Bang Juma, pernyataan Bang Juma bahwa Al-Quran membenarkan kitab Taurat, benar tidak ya, Bang Juma? Betul. Nah, yang menjadi kontradiksi Bang Juma, ya, kalau Allah membenarkan kitab yang ada di Taurat, kenapa waktu pengorbanan Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda dengan Abraham, Ismail dan Yakub keturunannya itu? Kenapa berbeda Bang Juma? Kata siapa yang berbeda? Bang Juma, menurut kitab Anda, yang dikorbankan Abraham adalah Ismail di gunung apa itu? Moria ya. Sedangkan Terus? kitab Taurat itu yang dikorbankan Ishak. Kata siapa? Kenapa dua nama ini sangat berbeda Bang Zuma? Kata Memang siapa yang mereka dari dua ibu yang berbeda, tapi dua ibu ini mempunyai anak satu-satunya. Hagar mempunyai anak Ismail, Sarah juga mempunyai satu anak tunggal yang bernama Ishak. Maka itu kita baca di kitab Kejadian 3. Saya tanya sama saudara, yang diminta untuk dikorbankan ini anak menurut daging atau anak menurut roh? Menurut saya itu maksudnya apa? Iya. Yang diminta untuk dikorbankan, korban ini jasad atau roh? Jasad. Jasad. Anda baca Galatia 4 nomor 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka yaitu Sarah itu diperanakkan menurut apa? Roh, karena janji. Sekarang yang korban dipotong lehernya roh atau daging? Bentar Bang Zuma, sebentar.
Sekarang yang dikorbankan yang punya leher itu roh atau daging? Dan dikorban yang dibawa Abraham ke gunung itu ya. Iya. Nah, itu kan tubuhnya Ishak. Yang Tubuhnya mempunyai Ishak, roh. tapi yang diperanakan menurut daging Ismail bukan Ishak. Gimana dong? Loh, anak Ishak itu juga daging kan, sama-sama manusia mereka itu. Kata siapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes 1:13. Sorry. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan karena Allah. Ada beberapa orang pembaptis, termasuk Kita Yesus, jangan lari ke sana dulu, termasuk Bang. Ishak. Itu Tadi bukan Anda- karena daging, tapi karena keinginan Tuhan, termasuk Sebentar, Adam. Sabar Bang Dimas. Tadi saya catat pernyataan Anda bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Ya, memang betul. Tetapi dalam kitab Taurat yang dibawa Abraham naik ke gunung itu Ishak, bukan Ismail. Nah, Kata dua sumber siapa? Di mana tertulis itu, hei Oke, kawan? Bang Juma, sebentar Bang Juma. Saya bacakan di Kejadian 22 ayat 21 2. dulu. Jangan langsung ke 22. Ini langsung ada namanya soalnya Bang Juma, langsung. Oh, silakan. poin. Oke, silakan. Nah, silakan. Setelah Ingat ya. semuanya Hmm. setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Terus Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung Oke. yang akan kukatakan kepadamu. oke. Nah, kenapa kalau Al-Quran ini membenarkan kitab Taurat, ada dua nama yang berbeda, berarti ada salah satu yang tidak benar ini, Bang. Oke. Juma. Ya, sekarang kau katakan Ishak kan? Sedangkan Bang Juma, sebentar, agama Anda ini kan baru muncul di abad ke-7. Oke. Oke. Benar nggak, Bang Juma? Iya, iya, betul. Ya. Betul. Sekarang kalau kesalahan ada muncul di abad ke-14 atau abad ke-18 sebelum Masehi, apakah bisa benar karena dia lebih dulu diceritakan? Kalau sebuah kesalahan. Bang Juma, dari segala yang ada itu awal dulu. Siapa yang pengkopi? Ini maaf ini, saya bukan menuduh. Siapa Oke. yang mengkopi? Yang Baik. kopian, yang pertama, Baik. atau yang Oke. kemudian? Kalau Nah, kita itulah temanya tadi. Siapa yang mencuri kitab Yahudi? Itulah temanya. Kan hasil curian itu mengedit, revisi, makanya muncul kesesatan yang ada. Sekarang coba Anda baca Kejadian 22 yang Anda sampaikan tadi. Setelah selesai, anak tadi dikembalikan kemana? Coba. Abraham dan bujangnya kembali kemana? Coba Anda baca. Kena kau di sini. tidak, Bang Juma, saya pernah bahas. Baca Kejadian 22 nomor 19. Setelah mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, Abraham dan bujangnya kembali kemana? Berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Berseba. Tepuk tangan. Bang Siapa Juma, yang tinggal di Berseba? Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar atau Sarah? Sarah. Di Kenapa mana saya dalilnya? kata- Nah, ini saya baca. Ah, ini lucu ini teman-teman. Oke, Lucu ini, Bang. lucu. Iya, Yang memang tinggal saya di Berseba lucu. itu adalah Hagar. Iya, Kena dia. Itu, Bang Juma. Saya ikuti narasi Anda. Sekarang tidak Anda baca. mengatakan, saya ikuti narasi Anda. Saya ikuti narasi Anda. Anda mengatakan yang tinggal di Berseba itu adalah Sarah. Dalil. Kasih dalil. Silakan. Bang Juma, kalau Anda katakan itu siapa tadi? Hagar, ini Kejadian 21 ayat 21 di situ dijelaskan, maka tinggallah Sarah ini di padang gurun paran. Kejadian 21 nomor 14. Memang dia Ismail tinggal di mana? Berseba. Iya, Bang Juma. Setelah itu Hagar itu kan diusir keluar dan mengembara di Berseba. Dia mengembara di Berseba. lalu Berseba. dia- Terus Abraham kembali kemana? Ke Paran atau ke Berseba? Tapi Anda lupa Hagar itu Anda tidak baca di ayat ke-21. 21 nomor 14 yang di Berseba siapa? Bentar Bang Suma, coba ini. Iya, Ya. silakan. Terima kasih. Jadi Abraham ini
berasal dari Barseba. Di situ ada Hagar dan Ismail. Sarah, dua istrinya Abraham. Ya kan? Tidak ada, kawan. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu besertanya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Mana ada? Anda ngerti enggak kata mengembara itu, Bang Juma? Astagfirullahalazim. Ikut enggak Sarah ke Berseba? Ikut enggak Sarah ke Berseba? Mengembara itu artinya dia menjelajah. Ya, saya ulang. Ikut enggak Sarah ke Berseba? Ya tidak, bagaimana tidak. Selesai. Sarah mengusir Hagar dia berarti yang tinggal di Berseba siapa? Ya Sarah, Bang Juma, karena di ayat 21 mati meja. Bang Juma, coba Anda baca ayat Bang Juma. Bang Juma, coba tenang dulu Bang Juma. Saya ini ilmunya nggak terlalu seperti Anda. Maka itu Bang Juma di kejadian ilmunya gampang, kau nggak paham kok. Dia Anda yang tidak mau memahami. Kejadian 21 yang ada di gurun Berseba Sarah atau Hagar? Sebelum diusir, Hagar dan Sarah itu bersama-sama di Berseba. Dalil? Ya sudah dibacakan tadi. Mana? Di mana? Ishak lahir itu di Di mana? Di mana? Anda baca tadi itu, Kejadian 21 ayat 14. Itu diusir ke Berseba. Iya, maka Bang Juma, kejadian 21 ayat 14, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Jadi yang di Berseba siapa? Iya, Hagar bersama Ismail, dia mengembara. Nah, ketika air yang kalau Sarah di mana? Kalau Sarah di mana, Bang? Sarah di mana? Memang nih Berseba itu kecil. Enggak, Sarahnya di mana? Sarah di mana? Sarah di mana? Sarah luas. Jadi Anda tidak membayangkan seperti tetangga, tinggal di tetangga. Berseba itu ukurannya 20 kali 40. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bukan begitu, Bang Juma. Ya Allah ya Karim. Kalau Anda belajar tentang Bible yang Anda ambil dari agama lain ini dengan baik, Anda tidak akan mau tampil dengan materi ini. Kenapa? Sarah itu tinggalnya di Hebron, bukan di Berseba. Jadi begini Bang Juma, tadi Anda kan Al-Quran, ini yang saya catat. Ini pernyataan Anda Bang Juma, yang Anda katakan Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Tapi bukan yang ini. Bukan ini yang kita bahas, ini bukan Taurat. Ini terjemahan. Ini bukan Taurat. Yang disebut Taurat itu kitabnya Musa. Yang kita bahas ini kitabnya gereja. Yang diambil dari agama Yahudi. Bukan kitab Taurat ini. Ini cuma terjemahan. Alamak, ada kitabnya Nabi Musa di tanganmu, kawan? Ada? Tidak ada. Inilah yang Al-Quran katakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dan yang batil, sedangkan engkau tahu itu bukan firman Tuhan. Kejadian 23 Anda baca, kawan. Kejadian 23 Anda baca. Tempat kediaman Sarah itu di Hebron, sedangkan tempat kediaman daripada Hagar itu di Berseba. Setelah memperlakukan persembahan terhadap Tuhan dengan anaknya, Abraham bukan ke Hebron, Abraham ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar dan Ismail. Bang Juma, coba Anda baca di Kejadian 21 ayat 21, atau saya yang bacakan Bang Juma? Silakan. Oke. Maka tinggallah ia, adalah ini maksudnya si siapa? Hagar dan Ismail. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibu orang ini, Bang Juma, izin. Ini orang ini, ya, saudara, mengakui kitab membahas kitab yang dia curi. Itu, lanjut. Anda membaca Kejadian 21 nomor 21, yang tinggal di gurun Paran itu Ismail. Bentar dulu Bang Juma.
Yang istrinya Kalau dari orang Mesir, itu Ismail. Sebentar dulu. Anda katakan kami itu mencuri. Oh, jelas. Sedangkan di dalam kitab Anda itu ada tertulis Al-Quran dan menjelaskan tentang Abraham. Apa? Dari manakah nama Abraham ini diambil dan Ismail? Loh, Allah kalau ini- misalnya Allah ini mendapat sumbernya dari mana? Kalau misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di antaranya dasar negara kita ini adalah Pancasila. Pancasila dengan undang-undang yang ada di dalamnya itu adalah runutan hukum yang mengikat rakyat Indonesia seluruhnya. Kemudian ada sebuah buku di Malaysia menceritakan tentang bahwa negara Republik Indonesia berlandaskan kepada Pancasila. Sila pertama, bla bla. Apakah itu sama dengan mengambil? Tidak, berbeda dengan Anda. Anda mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan di kitab Anda. Al-Quran cuma menarasikan, membenarkan kitab yang pernah datang kepada Nabi Musa. Karena kenapa? Tuhan kami sama. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa menceritakan kembali firman itu kepada utusannya Nabi Muhammad. Begitu, saudara. Jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Jangan kemana-mana, jangan loncat sana, loncat sini. Kutanya lagi sama saudara. Ketika Anda membawa kejadian 21 nomor 21, dia kemudian tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Itu siapa? Isa atau Ismail? Itu Hagar, itu Ismail yang mengambil. Nah, bagus. Berarti yang tinggal di Berseba siapa? Sarah kan? Maka itu Abraham kembali kepada Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya Sarah tinggal di Berseba? Di mana? itu sebelum dia Ya, di mana dalilnya kemudian Sarah tinggal di padang gurun Paran? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sebentar, sabar. Itu di ayat Silakan. Yang tinggal di Palestina, yang tinggal di daerah Beersheba, yang tinggal kemudian ditinggal daerah padang gurun Paran, itu Ismail beserta anaknya. Ada Kedar, ada Nebayot, itu semuanya termasuk anaknya yang menikah dengan anaknya adiknya Ishak. Begitu. Jadi ada kawin silang antara anak Ismail dengan anak Ishak. Jadi tidak bisa dilepaskan darahnya orang Yahudi dengan orang Islam. Jadi Karena mereka punya nenek moyang yang sama. begini Bang. Kalian ini yang penumpang gelap, saudaraku. Bang Juma, jadi begini, itu sejarah tentang Abraham itu di Kejadian 11 ayat 21. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Terus Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. di mana itu? Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Di mana itu Haran? Haran. Sebentar. Di mana itu Haran? Sebentar. Wah, Nggak ada nyambung-nyambungnya ini, kawan. sebentar. Ur-Kasdim itu di mana? Ur-Kasdim Itu daerah Irak kalau nggak salah. nah, menyambung nggak? Iya menyambung lah. Apa yang tertulis? Nah, kok jadi nyambung kok? Nyambung gimana nyambungnya? Satu di Irak. Sebentar. Iya, silakan. Bentar. Kejadian 19, kejadian 21 ayat 19. Ya, itu Sarah. Hagar itu, Bang. Itu bukan Sarah. Itu Hagar. Itu Hagar itu. Lalu Tuhan membuka mata Hagar, bukan Sarah. Buka matanya, baca. Inilah cikal bakal adanya air Zam-Zam. Ayo. Mau kemana kita ini?
Gunung Moria. Setelah kejadian persembahan ini diganti hewan kurban, pulang Abraham mengembalikan bujangnya ke ibunya. Kemana pergi? Ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar. Di mana kemudian Sarah dengan Ishak? Hebron. Di mana tertulis? Kejadian 23. Adapun dikatakan di dalam di dalam kejadian 23 dikatakan begini. Sarah hidup Cuma kejadian 23 berapa Bang Juma? Maaf. Kejadian 23 satu perikop itu. Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 20, Sarah itu tinggal di Hebron. Bahkan ketika dia meninggal, Abraham datang sebagai orang asing di sana. Berarti Abraham selama ini dia hidup bersama Hagar, bukan dengan Sarah. Sarah hidup 120 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayo. Ini Bang, Abraham datang sebagai orang asing. Berarti dia di Berseba bersama dengan istrinya Hagar dan anaknya Ismail. Subhanallah. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing. Jadi Abraham itu orang asing di Hebron, tempat Hagar, tempat Sarah dan Ishak. Abraham orang asing, sahabatku. Aku ini Abraham, aku orang asing dan adalah pendatang di antara kalian. Berikanlah kiranya kuburan milikku kepadaku tanah kaummu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Jadi ketika kemudian sabar, ketika Sarah meninggal di Hebron, Abraham datang sebagai orang asing ke tempat itu, membeli tanah orang Het untuk menguburkan istrinya, dan dia datang sebagai orang asing. Berarti yang ditinggali oleh Abraham selama ini adalah Hagar dan Ismail. Di mana? Di tanah Berseba, gurun Paran. Ya, itu di Kejadian 21 ayat 33 Bang Zuma. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Terus Di Kejadian 22, setelah semua itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, ya, ambillah terus? anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Lah, kalau Anda katakan Al-Quran itu membenarkan Taurat, kenapa namanya jadi Ismail? Oke. Sekarang enggak ke sana dulu, Bang. Sekarang enggak. Sekarang kita kuliti ini dalil. Kulit. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Siapa anak tunggal Abraham? Ya, Ishak itu dijelaskan Kejadian 22 ayat 2. Bang Juma, ini Kejadian 22 ayat 2. Siapa anak tunggal Abraham? Anda ngerti anak tunggal? Anda ngerti anak tunggal? Anak tunggal adalah anak semata wayang yang tidak beradik, tidak berkakak. Itu anak tunggal. Ishak kan punya anak Ishak, Sarah kan punya anak satu-satu. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya Sarah lah. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Di Kejadian 22 ayat 2 coba dibaca firman. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham atau Sarah? Oh, Abraham. Berarti yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham atau anaknya Sarah yang diminta? Ayo. Pertanyaan, Abraham itu bapak, Sarah itu istri dan mempunyai anak satu-satunya. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya itu kan papa mamanya Ishak. Belum tentu anaknya Abraham itu anaknya Sarah, karena Abraham 2 istri. Lucu ente ini, sakit Anda ini memang. Begini sakit Bang memang. Juma, sebentar Bang. Apa itu kawan? Apa itu saudara? Karena Apa itu nggak bisa anaknya Abraham. Jawab dulu, jangan kemana-mana. Suruh jawab dulu itu. Ini kan tertulis di Kejadian 22. Iya, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Lalu Allah berfirman kepada Abraham, Abraham,
Tidak dia mengatakan Sarah, tapi Abraham. Lalu Abraham mengatakan apa? Ya Tuhan, firman-Nya kemudian, ambillah anakmu yang tunggal itu. Oke, Bang Juma. Anak tunggalnya siapa? Anak tunggalnya siapa? Ishak. Mulai sakit. Kok mulai sakit, Bang Juma? Anak tunggalnya Abraham yang dimintakan. Betul? Adapun yakni Ishak, ini tanda tanya. Tunjukkan ini mengenai tambahan yakni Ishak, tolong tunjukkan kitab aslinya. Bisa? Bisa Anda tunjukkan Maksudnya kitab aslinya? kitab asli orang Tauratnya Musa. Tauratnya Nabi Musa, bisa Anda tunjukkan yang asli? yang nggak punya, Bang. Udah selesai. Tepuk tangan. Itu kan Cukup. Kalau besok hari atau terjadi kemudian huru hara di dunia ini, kemudian ada orang yang membikin kitab, firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu bom-bom, bisa nggak? kalau begitu Bisa banget. Bisa nggak? Bisa. Tapi dasar pijakan otak kita itu adalah anak tunggal Abraham yang diminta. Siapa anak tunggal Abraham? Orang gila aja yang mengatakan bukan Ismail. Ada apa ini? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Lima talbisonal haqqa bil batil wa inna minhum lafariqan yalwuna sinatahum bil kitab litansabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaqulu hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Celakalah mereka. Nah, ini pertanyaan saya, terjemahan yang barusan Anda pakai secara tidak resmi dari agama Yahudi itu valid, sahih, sah atau gimana? yang menulis dan mengartikan ini kan ada badan namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Itulah ada dia. lembaga badan. Itulah dia si jali-jali. Saya lepas tangan, saudara. Saya lepas tangan dari itu, saudara. Saya tidak punya hak jauh masuk ke situ, saudara. Tanya kepada mereka yang duduk di Lembaga Bible Indonesia, tanya, suruh mereka menunjukkan kitab aslinya Nabi Musa. Betulkah ada penambahan yakni Ishak? Seakan-akan Abraham itu orang pikun, seakan-akan Abraham itu tidak mengerti firman Tuhan, sampai-sampai harus ditegakkan, ambillah anakmu yang tunggal. Padahal dengan ucapan ambillah anakmu yang tunggal, Abraham sudah paham tanpa ada pernyataan lagi yakni Ishak. Ada apa dengan penambahan yakni Ishak? Kalau Anda belajar, saya kebetulan belajar tentang bagaimana menjadi seorang reserse, mengkaji sebuah masalah, mengkaji, menelaah masalah dan mengentaskan kemudian problem yang ada dalam suatu kasus. Saya tahu persis ini adalah bahasa tipuan. Kenapa? Di situ sudah ada firman Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Seluruh dunia yang beradab, yang berakal, punya intelektual tinggi, memanusiakan manusia, akan sadar sesadar-sadarnya bahwa yang dimaksud ambil anakmu yang tunggal itu adalah Ismail. Tapi dengan adanya penambahan kata yakni Ishak, maka hancurlah kemudian titel-titel akademisi yang ada di atas muka bumi ini. Hancurlah kebenaran akal sehat manusia, hancurlah propaganda ilmu. Kenapa? Karena menabrak kaidah ilmu, menabrak kaidah sains, menabrak kaidah akal. Bagaimana mungkin Ishak menjadi anak tunggal sedangkan dia adalah anak kedua dari Abraham? Hanya orang gila, yang longor, yang congor, yang akan masuk ke dalam neraka yang percaya dengan tulisan-tulisan yang tak berdasar ini. Ingat saudara, Anda hanya melemparkan ke pundak Lembaga Bible Indonesia, sedangkan pundaknya Lembaga Indonesia pijakannya hanya berasal dari penjajah Belanda. Penjajah Belanda juga hanya datang dari Romawi. Romawi pun tidak punya hak terhadap kitab Torah.
Jadi apa dasar pijakan saudara? Hanya penolakan kepada wahyu ilahi bahwa Abraham Sudah. punya anak tunggal bernama Yismail alaihis salam. Silakan. Izin nanggapi Bang Juma. Silakan Anda memperbodoh diri. Silakan. Bang Andi, masuk Bang Andi. Entar dulu, Yosua, yang kamu bahas ini dengan Banjuma ini, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Yang kau bahas dengan Banjuma ini, A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Jawab. Yang dibahas ini. Iya, saya ulang ya. Yang barusan kamu bahas ini, itu kitab siapa? A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Kitab Yahudi yang menjadi Oke, bagian cukup. sejarah Kitab dari Yahudi. Kristen juga, kan? Cukup udah dijawab. Kitab Yahudi. Sudah, ya, Udah oke. diam dulu, selesai. Diam dulu, saya lagi yang ngomong. Diam. Mau nanggapi Bang. Diam, Belum diam, ngomong. nggak usah, diam. Kau udah menjawab, yang dibahas adalah kitab Yahudi, berarti bukan kitab Kristen. Sekarang pertanyaan kedua, apa haknya Kristen ya mengklaim kitab Yahudi? Apa hak kamu? Jawab. Duh, kami mengimani Yesus itu adalah firman yang ada di Saya nggak kitab nanya Perjanjian Yesus. Lama. Saya tidak nanya Yesus. Apa hak kamu? Setelah tadi kau mengakui yang dibahas kitab Yahudi, apa hak kamu mengklaim kitab Yahudi adalah kitabmu? Jawab. Kena kau di sini. Gua BAP kau di sini. Bang Hamdi, sebentar, Bang Hamdi. Enggak, Kalau jangan Bang Handi jawab pertanyaannya. Apa hak kamu? Ini dengerin ya, dari awal tadi kau udah mengakui yang dibahas kitab Saya nggak ada Yahudi. hak, Bang. Dengerin. Kau udah mengakui yang dibahas kitab Yahudi. Berarti bukan kitabmu. Pertanyaan saya, kalau ini bukan kitabmu, apa hakmu ya mengakui ini juga kitabmu? Jawab. Karena kitab di Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Oke, baik. Sudah. Baik. Di mana tertulis di situ Yesus dinubuatkan? Tertulis di mana? Sebentar. Selesai kau di sini nih. Selesai kau di sini. Sebentar. Yesaya 7, Zakaria 9 ayat 9. Ya udah, Yesus itu dinubuatkan untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Dia diutus dan sebagai Tuhan. Di mana tertulis di kitab Yahudi Yesus dinubuatkan menjadi Tuhan? Di mana? Yesaya Kena kau di sini. 7:14. Yesaya Gimana? 7:14. Baca. Seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel, Allah beserta Oke. kita. Baik. Ya, Sudah, perempuan itu sudah. dengerin cukup. Perempuan itu melahirkan dengerin dulu. Dengerin dulu. Perempuan itu, siapa nama perempuan itu? Jawab. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan? Jawab. Pokoknya apapun datamu kau tanya terus sampai kau tersungkur. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan Immanuel? Siapa? Maria. Maria, baik. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Jawab. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Ingat tadi dinubuatkan menjadi Tuhan? Jawab dengan terhormat. Maria itu melahirkan manusia dan melahirkan Tuhan? A. Tuhan, B. Manusia. Jawab. Kenapa kalau saya yang nanya susah banget dijawab ya? Gue ikuti, saya nggak mau debat sama lu karena ini lu nyolong, ini kitab colongan ya kita bahas ini. Kitab colong, lu colong, kita bahas. Semoga saja, dengerin dulu. Semoga saja kitab yang kau colong itu kau bisa bertanggung jawab. Begini Bang Hamdi, Jangan begini jawab. Manusia yang namanya Maria itu yang kau bilang dinubuatkan melahirkan A manusia, B Tuhan. Jawab. dua-duanya benar. Jadi Maria melahirkan apa? Maka itu Bang Hamdi, kalau dijelaskan Dengerin dulu. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Roh Kudus. Mengandung Roh Kudus. Tadi nubuatannya adalah Yesus Tuhan. Kenapa Maria melahirkan bukan Tuhan? Jawab.
Aku mau tahu ini nubuatan ini terjadi apa enggak. Tadi lu pakai Yesaya 7:14, dengerin dulu. Lu menubuatkan ada nanti manusia melahirkan Tuhan. Apa benar Maria melahirkan Tuhan? A benar, B salah. Jawab. Dua-duanya benar. Begini Bang Hamdi. Kedua-duanya benar. Gimana ceritanya ada orang melahirkan manusia dan Tuhan? Nah itulah pikiran manusia. Iya, jawab dulu bro. Jawab dulu. Iya saya jelaskan Bang Hamdi. Jangan dijelaskan, saya nggak minta dijelaskan, saya minta hanya Nah, dipilih. kalau nggak dijelaskan bagaimana? Saya nggak minta penjelasan. Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Melahirkan manusia dan Yesus itu diberi gelar Tuhan. Berarti Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Sebagai lahiriah dia melahirkan anak manusia. Berarti nubuatannya salah. Tadi nubuatan awal Yesus dinubuatkan jadi Tuhan. Berarti nubuatannya salah. Tidak salah. Coba Berarti Maria melahirkan Tuhan. Gimana ini? Ayo gimana kalau serba salah di sini? Makanya lu jangan colong kitab orang. Pembuktiannya sulit kan? Anda sebentar Bang Hamdi. Anda mengatakan tadi kami itu Saya nggak pernah mengatakan, kau yang mengatakan. Saya tidak pernah mengatakan. Kamu yang mengatakan bahwa kitab yang kau colong itu adalah dengerin. Kitab yang kau colong itu menubuatkan Maria melahirkan Tuhan. Kan begitu? Nah sekarang, apa benar Maria melahirkan Tuhan sebagaimana nubuatanmu atas kitab colongan itu? Silakan jawab. Nah, saya jawab Bang Ya, Hamdi. silakan. Sorry, tertutup. Buka lagi mic-nya. Silakan terangkan sejelas-jelasnya kitab yang kau colong itu menubuatkan Tuhan dan Maria melahirkan Tuhan. Silakan jawab. Sebelum saya jawab, Anda mengatakan sering itu berulang kali kami itu penyolong. Kalau Anda katakan kami penyolong, bagaimana dengan Tadi kau udah akui loh yang dibahas ini kitab Yahudi bukan kitab lo. Wah, Bang Hamdi nggak bisa diskusi kalau begini. Iya, tadi kau udah akui bahwa yang kau bahas dengan Banjuma kitab Yahudi bukan kitabmu. Karena bukan kitabmu tapi kau akui pula berarti nyolong namanya. Gimana sih lu? Tadi Taurat itu Anda saya coba ulang dari awal, mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A. kitab Kristen, B. kitab Yahudi. Coba jawab. Coba jawab. Coba jawab dulu. Saya ulang. Mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A. kitab Yahudi, B. kitab Kristen. Saya jelaskan ya. Jangan jelaskan, jawab. Nah iya ini mau menjawab. Ya apa? Jadi kitab Taurat kepunyaan Yahudi itu. Ya udah jawab udah. Kitab Yahudi yang kau bahas bukan kitab Kristen, betul? Dan kami iman. Bagaimana kau imani kitab Yahudi, kau Kristen? Imanmu beda dengan Yahudi. Karena kitab Yahudi itu menubuatkan tentang Yesus Kristus. Iya, menubuatkan Yesus untuk sebagai apa? Juru selamat. Bukan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan juru selamat. Baik. Kata Yesus, kamu menyebut aku bukan Tuhan. Udah cukup. Jadi menubuatkan Yesus sebagai Tuhan, betul? Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? Nah, ini berisik ini ya. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? A sama B beda? Jawab. Jawab. Orang Yahudi sampai sekarang. Saya nggak nanya itu. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? A sama B beda? Beda. Siapa nama Tuhannya Yahudi? Orang Yahudi sampai sekarang YHWH yang YHWH, baik. Siapa nama Tuhannya Kristen? Yesus sebagai Tuhan dan YHWH. Berarti beda Tuhan kan? Beda Tuhan ya? YHWH itu penyebutan Elohim. Kau udah bilang tadi beda Tuhan. Kamu udah menjawab Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Tuhannya Yahudi YHWH kau bilang, Tuhanmu Yesus, berarti Tuhanmu beda. Pertanyaan saya, kalau Tuhannya beda, kenapa nubuatannya meleset? Mestinya nubuatannya sama. Jawab.
Apanya meleset kan? Meleset lah, Tuhannya Yahudi beda, Tuhanmu Yesus. Kenapa nubuatannya jadi keliru Ini begitu? Bang Hamdi, Anda ini bisa dijawab sebentar tidak? Kasihan. Bukan, kita mau menerangkan Bang Hamdi mungkin terus. Sekarang gini, kalau mau nerangkan kamu nggak dipotong. Ini dengarkan Oke. pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya ya. Enggak ini Bang Ya, Hamdi. Jadi, Jangan menjawab dulu. Saya beri keterangan dulu baru kau tanggapi. Ya. Dari awal kau diskusi dengan Banyuma, yang kau bahas kitabnya Yahudi. Berarti bukan kitab Kristen. Oke, satu. Anda juga Dengarin dulu, habis ini kau ngomong. Habis ini kau ngomong, bro. Iya. Habis ini kau ngomong. Diam dulu. Yang kau bahas barusan ini sesuai dengan. Ayo dengerin dulu, habis ini kau ngomong lah. Serius. Saya dulu baru Anda. Selesai saya. Serius. Tadi pertanyaan saya dari awal. Anda membahas tadi itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen. Terus Anda lagi mengatakan kitab Yahudi saya pakai menubuatkan Yesus sebagai Tuhan. Kesimpulannya, Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhanmu. Pertanyaannya, kenapa kitab Yahudi kau ambil sedangkan Tuhanmu berbeda dengan kitabnya Yahudi? Apa alasan kamu mengambil kitab orang kemudian menciptakan Tuhan baru daripada penyamaran kitab Yahudi? Silakan dijawab. orang Yahudi karena dia tidak percaya Yesus, maka itu berbeda. Yahudi itu tidak percaya Yesus itu Tuhan Sang Juru Selamat anak Allah. Maka itu imam besar itu di Mahkamah Agung berusaha untuk menyalibkan Yesus. Anda pernah baca waktu itu imam besar mengoyakkan bajunya. Nah, jadi begini Bang Hamdi, di dalam Al-Quran itu juga di Quran surah Nggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dan Yahudi, jangan ke Al-Quran. Terusin. Nggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dengan Yahudi ini beda Tuhan. Silakan. iya, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan, anak Allah. Jadi Terus, YHWH itu adalah terjemahan untuk Adonai atau pengganti penyebutan untuk YHWH atau penyebutan Elohim untuk orang Israel. Nah, karena ada hukum Taurat tertulis, janganlah menyebut Tuhanmu dengan sembarangan di ayat apa itu 10 perintah Allah di hukum ketiga. Nah, untuk menghormati kekudusan nama itu, Israel mengganti menjadi nama YHWH. sudah? Yang berarti Tuhan penguasa alam semesta. Sudah ya. Nah, itulah Oke. beda. Tapi kalau kami, Oke, cukup. Kristen, Cukup. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. YHWH, B. Yesus. Kamu berbeda Tuhan nih. Apakah Tuhannya Yahudi yang menciptakan? Dengerin pertanyaannya dulu. Simak baik-baik. Kalau nggak ada daya ingat ditulis. Tadi kamu udah mengakui kamu berbeda Tuhan dengan Yahudi. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Tuhan Yahudi, B. Tuhannya Kristen yang bernama Yesus. Jawab. dua-duanya benar. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Oke, saya jawab. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Gimana ini ceritanya? Saya ulang ya. Bentar, maka itu saya jawab. Iya dengerin pertanyaannya. Jangan jawab dua-duanya.